Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan Pak, seperti kita ketahui sebelumnya, peran orang tua juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan dan keberhasilan Ya. siswa dalam pembelajarannya di sekolah. Jadi Ya. menurut Bapak sebagai pengawas, apakah pihak-pihak sekolah perlu melakukan program parenting supaya masalah-masalah siswa tersebut dapat disampaikan mungkin kepada orang Ya. tuanya langsung. Ya, mungkin ada kendala-kendala dapat disampaikan langsung. Kalau Terima Mama kasih mau Bapak. baik, ini kan Terima kuat kasih. suaranya. Ya. Mister Terima kasih, Bu Mitra. Inilah Ya. yang kita lakukan sekarang, Bu, yang sehingga di dalam rapat MKKS kami selalu menyampaikan kepada ketua MKKS dan teman-teman kepala sekolah, di sekolah itu dalam 1 tahun wajib paling kurang itu, Bu, 2 kali setahun melakukan yaitu rapat koordinasi dengan wali murid, yaitu pada saat pengambilan rapor di semester ganjil dan semester genap. Nah, untuk anak-anak yang PPDB atau anak baru ini perlu begitu masuk dia awalnya harus kita buat pertemuan dengan wali siswa, karena hari ini seperti yang Ibu sampaikan cukup banyak juga orang tua siswa itu yang setelah anaknya berada di sekolah dia tidak begitu open. Nah, baru dia tahu nanti setelah 3 tahun kemudian. Kurang respect terhadap bagaimana keberadaan anaknya di sekolah. Tapi ada juga tidak tertutup kemungkinan sekitar kalau di Aceh Jaya itu lebih kurang ada sekitar 45%, Bu, ya. Yang hari ini saya lihat orang tuanya itu sudah agak sedikit peduli dia dengan pendidikan, karena dia lihat anak orang begitu keluar dari SMA 4 tahun sudah selesai menjadi sarjana. Ini adalah anak-anak selalu yang adanya binaan dan yang adanya kepedulian daripada kedua orang tuanya. Oleh karenanya ini adalah merupakan suatu tren model yang di Aceh Jaya hari ini, kepedulian orang tua atau lingkungan sudah terus begitu meningkat, Bu, terhadap kepedulian lingkungan terhadap keberadaan siswa di sekolah. Di pengawas lebih kurang sudah memasuki ke umur ke-10 sebagai pengawas, 10 tahun maksud saya. Di PNS atau guru 33 tahun. Secara menyeluruh saya baca dan saya lihat hari ini memang bukan kita menyalahkan satu sama lain, tapi basic kita lihat terutama sekali teman-teman kita di SD ini adalah agak sedikit kurang kepedulian terhadap baca tulis kepada siswa. Bahkan hari ini saya ada cucu 4 sekolah di SD Min. Jadi di sana targetnya hanya PR. Yang kerjakan PR itu adalah orang tua itu sendiri. Oleh karenanya basic di sekolah adalah SD, SMP, tempat awal anak dapat melatih membaca. Saya memberi contoh cucu saya sendiri, saya minta kepada mamanya kiranya dapat diberikan pelajaran utama tentang membaca, karena membaca adalah kunci kesuksesan untuk dia mengetahui atau pintu untuk dapat dia mengetahui yang lainnya. Nah, oleh karenanya ada beberapa sekolah yang saya harapkan kepada kepala sekolah seperti SMA 1 Indrajaya. Ini ada guru-guru khusus. Kita lihat bila ada anak-anak yang kurang mampu untuk membaca, kita kumpulkan dalam satu ruangan untuk kita latih cara membaca yang benar dan yang baik, yang sehingga tidak menyusahkan guru-guru bidang studi yang lain untuk menerapkan pembelajaran. Karena kalau guru-guru bidang studi seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematik, fisika, kimia, dan lainnya,
dia tidak membutuhkan waktu yang banyak untuk melatih secara ekstra terhadap siswa kita. Demikian, Bu. Demikian, Bu Yusra. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Kebetulan saya sekolah. Ya, tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama banyak sekali permasalahan dalam pembelajaran, terutama dalam bahasa Inggris. Kemudian saya ingin menanyakan kepada Bapak, selain penerapan media-media dan teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris, apakah ada pengaruhnya belajar bahasa Inggris bagi siswa di sekolah itu dengan gaya belajarnya? Misalnya gaya belajar ada auditori, jadi siswa tersebut suka mendengar ataupun mudah menangkap pembelajaran itu dengan mendengarkan video listening, listening maksudnya ya. Iya, betul. Ya, ataupun gaya belajarnya yang lebih ke visual, misalnya melihat gambar-gambar yang ditampilkan, mungkin siswanya lebih mudah menangkapnya. Dan gaya belajar satu lagi yaitu kinestetik, yaitu menciptakan ya Pak ya. Supaya lebih mahir dari saya. Nah ya, saya ingin menanyakannya. Maksudnya apa ada pengaruhnya? Kalau memang ada pengaruhnya Pak, bagaimana caranya kita bisa mengidentifikasi siswa tersebut? Oke, baik. Itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Baik, sama-sama Ibu Yusro. Ini pertanyaan kita sudah mulai kepada pertanyaan teknis ya. Jadi benar sekali Pak. Ibu, banyak itu penelitian yang sudah membuktikan bahwa gaya belajar siswa itu sangat berkorelasi dengan hasil belajarnya. Nah, kita selaku guru harus mampu mengidentifikasi anak kita ini apakah dia ini audio ya kan, visual, kinestetik ya kan. Nah, kita harus mampu mengidentifikasinya. Nah, cara mengidentifikasinya sih mudah saja. Ya kalau seandainya kita suguhkan dia dengan bacaan saja, reading begitu saja, kalau dia artinya nggak suka, berarti di situ ada indikator bahwa dia adalah kinestetik, ya kan? Kinestetik dia ya. Nah, dan begitulah sebaliknya, ya kan? Nah, makanya ketika kita mengajarkan bahasa Inggris di kelas itu, jangan monoton. Kembali pernyataan saya sebelumnya kan, jangan monoton. Harus kita variasikan dan harus terintegrasi dengan media-media yang lainnya. Sehingga bagi anak yang sifatnya yang audio, yang visual, dan kinestetik tadi, jadi ketiga-tiganya itu bisa terakomodir di dalam satu waktu. Ya. Kalau kita hanya fokus ke yang tadi kita udah bicara reading saja, menulis saja gitu kan dalam waktu tertentu, nah otomatis yang anak dengan gaya belajar yang lain tentu mereka akan merasa dicuaikan. Nah, tetapi kita coba integralkan ya, secara integrasi pengajarannya itu ya. Di situ ada listeningnya, di situ ada speaking, ada writing dan ada readingnya juga gitu ya kan. Nah, itu salah satu caranya. Kemudian lagi ibu-ibu, kalau kita boleh berbagi ya, cara kita menyajikan materi tadi, ya, apakah betul-betul sudah sesuai dengan yang disarankan oleh Anul Chemot, ada ahli pakar dalam bukunya yang berjudul Learning Strategies. Nah, dalam penyajian materi tadi, baik itu untuk yang anak, yang audio, yang visual, yang kinestetik, paling tidak ada 5 fase. Ya, ada 5 fase yang wajib kita terapkan. Yang pertama ada namanya preparation, yang kedua ada namanya presentation, yang ketiga ada namanya practice, yang keempat evaluation, yang kelima expansion. Ya. Nah, kelima fase-fase ini kita harus terapkan di dalam kelas. Nah, sehingga bagi anak yang audio kah dia, yang dia visual kah dia, yang kinestetik, semuanya tersentuh dengan fase-fase tadi begitu. Nah, umumnya ini mohon maaf ya, yang sejauh yang saya cermati, saya juga ada sebelumnya itu bergabung dengan beberapa MGMP. Nah, kalau saya cermati memang kita lebih cenderung sifatnya agak monoton dalam penyajian materi kita begitu. Nah, sehingga yang anak tadi salah satunya tadi, gaya belajarnya tadi kurang tersentuh jadinya. Nah, sehingga ya kalau kita bicara masalah luarannya, ya tentu kalau mereka perginya dengan modal 5, nanti pulang di sekolah masih 5 juga jadi mereka dapatkan gitu. Nah, kesimpulannya ya bagaimanapun juga kita harus variasikan strategi pengajaran kita di dalam kelas. Sehingga ketiga gaya belajar anak tadi ya kan terakomodir di dalam kelas. Mungkin seperti itu, Ibu. Ya baik Pak, terima kasih atas jawabannya, sangat memuaskan. Ya, terima kasih Bu. Ya. Terus Pak, saya ingin menanyakan, ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana
cara meningkatkan imagine siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Misalnya mengingat atau menghafal kosakatanya yang mudah-mudah dulu, pertama dari body part-nya ataupun benda-benda yang apa tuh, yang mudah ditemui, misalnya perabotan rumah tangga ataupun benda-benda yang ada di kelas mereka. Caranya, salah satu caranya Pak, bagaimana? Salah satu caranya ya tentu kalau yang namanya untuk anak-anak di SMP tak lain tak bukan tentu kita dengan permainan atau game ya. Kalau disuruh dia membaca daftar kosakata terus kamu hafal ya, itu kan sangat membosankan. Karena di dalam belajar bahasa Inggris, menurut Prof. Zainil almarhum, anak itu ada dua gaya belajar. Ada namanya strong eyes, ada namanya strong ear. Bagi anak-anak yang strong eyes, menghafal itu menyenangkan bagi mereka. Cepat itu. Dalam kurun waktu sekian menit ya kan, kita siapkan list kosakata 20, 30, itu dilahapnya itu. Ya cepat dia menangkap. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang weak eyes dan strong ear? Tentu susah mereka menghafalnya kan. Nah, maka caranya salah satunya juga bisa dengan game. Ya, apa jenis permainan? Ya macam-macam. Bisa saja game itu berbentuk chain word, ya kata berantai. Kita suruh nanti anak yang pertama menulis kata, misalkan nih bicara tentang yang kata dasar aja dulu ya kan, nggak usah dibatasi apakah dia adjektif, verb ataupun noun. Pokoknya apa saja kosakata kamu kuasai, ayo kita main gitu ya kan. Nah, mungkin contoh book. Nah, coba kamu lanjutkan ya, di belakangnya kan K itu book. K sambung lagi yang baru, apa kamu ingat K? Oh, mungkin kamu king. Nah, di belakangnya kan G ya. Coba kamu sambung lagi dengan yang baru. G, oh good. Nah, pokoknya apa mereka ingat. Kita beri mereka keluasan dulu ya kan, kebebasan gitu ya kan. Ini kan salah satu cara untuk mengingat juga gitu. Nah, kalau kembali ke saya, Bu, saya strategi belajar saya dulu itu memang dengan berbicara dengan kawan. Ketika saya ngomong dengan kawan, ada yang baru, saya suruh dia mengulangi. Repetition, ya kan? Nah, itu mudah bagi kita untuk mengingat. Saya nggak hobi baca ya, saya nggak suka baca. Jadi cara saya untuk menambah kosakata saya dulu ya seperti itu. Dengan praktis, dengan berbicara, berinteraksi dengan kawan-kawan saya. Ya, baik Pak. Terima kasih Bapak atas jawabannya ya. Ya, terima kasih sama-sama Ibu.